Hai semua, megaproyek air yang bernama Kanal Kostepa terletak di Afghanistan. Proyek irigasi ini memiliki panjang ratusan kilometer dengan biaya mencapai triliunan. Biaya tersebut didanai oleh APBN dari Afghanistan sendiri. Begitu juga dengan insinyur sampai mesin yang digunakan berasal dari seluruh penjuru wilayah Afghanistan. Afghanistan adalah sebuah negara di Asia Selatan dengan ibu kotanya yaitu Kabul. Negara ini memiliki iklim yang beragam, mulai dari gurun pasir hingga pegunungan bersalju, sedangkan ekonomi Afghanistan yang utama berasal dari sektor pertanian. Saat ini, Afghanistan menjadi Islamic Emirate of Afghanistan, yakni negara Islam yang secara de facto dibentuk oleh Taliban sejak Agustus tahun 2021. Visi utama dari Islamic Emirate of Afghanistan adalah untuk mengembangkan perekonomian Afghanistan, terutama pada sektor pertaniannya. Di mana pada pemerintahan sebelumnya, sektor pertanian di Afghanistan tidak mendapatkan dukungan untuk berkembang dan hanya mengandalkan bantuan dari luar negeri saja. Afghanistan merupakan negara agraris, untuk irigasinya juga sangat bergantung pada Sungai Amu. Sungai Amu membentuk 1.200 km perbatasan politik antara Afghanistan dengan Tajikistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan. Namun dalam pembagian volume airnya, Sungai Amu ini hanya dibagi untuk negara Uzbekistan, Tajikistan, dan Turkmenistan. Karena ketiga negara tersebut memiliki perjanjian dan kesepakatan terkait pembagian volume air tersebut. Tidak termasuknya Afghanistan dalam perjanjian itu disebabkan adanya konflik peperangan yang melanda selama puluhan tahun. Dan selama puluhan tahun, Afghanistan belum memanfaatkan sepenuhnya aliran air Sungai Amu. Hal ini juga yang menjadi faktor Islamic Emirate of Afghanistan membuat mega proyek air dengan membangun kanal yang bernama Kostepa. Wilayah bagian utara Afghanistan merupakan wilayah berupa gurun dan padang pasir. Masyarakat di daerah tersebut sering mengalami kekeringan dan kelangkaan air. Di tahun 70-an, Presiden Muhammad Daud Khan berencana memulai proyek Kanal Kostepa ini, akan tetapi pekerjaan proyek dihentikan setelah terjadi revolusi Saur pada April 1978. Setelah revolusi Saur, kemudian diikuti oleh Perang Soviet-Afghanistan pada tahun 1979. Lalu pada 1989, Uni Soviet menarik semua pasukannya. Besarnya dampak dari Perang Soviet-Afghanistan ini sering dianggap sebagai Perang Vietnamnya Uni Soviet, dan merupakan salah satu faktor yang memicu pembubaran Uni Soviet pada 1991. Lalu pada tahun 2001, Afghanistan yang belum pulih dari perang diinvasi oleh Amerika Serikat, yang bertujuan untuk menggulingkan rezim Taliban karena memberikan perlindungan kepada kelompok teroris. Hingga pada tahun 2020, konflik Amerika dengan Taliban ini mencapai perjanjian damai, dan Amerika menarik semua pasukannya dari Afghanistan. Sebelumnya pada tahun 2018, ketika Afghanistan yang masih dikuasai oleh Amerika Serikat, pada waktu itu Presiden Ashraf Ghani berencana menghidupkan kembali proyek Kanal Kostepa dengan melakukan studi kelayakan. Dan studi kelayakan tersebut dibiayai oleh Amerika Serikat. Hingga akhirnya Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada tahun 2021, dan konstruksi Kanal Kostepa secara resmi dimulai lagi pada Maret 2022. Proyek Kanal Kostepa dibangun dengan tujuan utama sebagai kanal irigasi untuk mengairi lahan yang tidak subur sehingga dapat ditanami berbagai jenis tanaman. Direncanakan Kanal Kostepa akan mengalirkan sebanyak 10 miliar meter kubik air dari Sungai Amu setiap tahunnya. Kanal Kostepa direncanakan memiliki panjang 285 km, lebarnya 100 meter, dengan kedalaman 8,5 meter,
dan membuatnya sebagai proyek agrikultur yang terbesar di Asia. Pengerjaan proyek kanal akan terbagi dalam beberapa fase. Pada fase pertama selesai sebanyak 70% dan diperkirakan selesai sepenuhnya pada Juni tahun 2023. Pada fase pertama, nantinya akan memiliki panjang 108 km dengan biaya pembangunan sekitar 91 juta US dollar atau setara dengan 1,3 triliun rupiah. Seluruh biaya untuk membangun kanal pada fase pertama berasal dari pendapatan APBN Afghanistan sendiri. Tidak adanya investor dari luar untuk membantu proyek ini dikarenakan sejak Afghanistan dikuasai Taliban pada 2021 yang lalu. Sedangkan untuk biaya pada fase kedua nantinya akan diambilkan dari penjualan tambang yang ada di Afghanistan. Dan diperkirakan setelah 5 tahun berjalan, proyek Kanal Qostepa akan menghabiskan biaya total 60 miliar Afghani atau sekitar 10 triliun rupiah. Proyek ini dikerjakan oleh 300 perusahaan subkontraktor, serta semua insinyur yang terlibat berasal dari dalam Afghanistan. Begitu juga dengan mesin yang digunakan, juga berasal dari seluruh penjuru wilayah Afghanistan. Kemudian, agar cepat selesai, pengerjaan kanal dilakukan 24 jam dengan sistem shift 8 jam, dan meski para pekerja hanya wajib bekerja selama 8 jam sehari, namun kebanyakan dari mereka bekerja melebihi waktu yang ditentukan. Para pekerja ini memiliki antusias dan semangat kerja yang tinggi karena mereka sangat mendukung dan bangga akan adanya pembangunan kanal Qostepa tersebut. Di daerah kedua sisi kanal Qostepa juga akan ditanami berbagai macam pohon muda yang totalnya nanti akan mencapai 20.000 pohon. Hal ini berfungsi untuk menahan angin gurun dan mencegah pasir gurun bergerak menuju kanal. Proses penanaman pohon di sekitar kanal tidak hanya dikerjakan oleh para pekerja saja, namun juga dibantu oleh masyarakat lokal setempat. Hal ini dikarenakan area sepanjang 20 km untuk penanaman pohon diberikan secara gratis kepada masyarakat setempat. Dan hal inilah yang membuat masyarakat lebih bersemangat dalam menanam pohon di sekitar kanal. Dengan adanya proyek ini, dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi 6.500 orang secara langsung, serta membuka ratusan bisnis baru di sepanjang daerah kanal itu. Bahkan saking banyaknya pekerjaan yang ada, membuat para penduduk di sekitar kanal malah kewalahan akan banyaknya pekerjaan yang tersedia. Dan adanya kanal ini juga dapat mengurangi ketergantungan Afghanistan dalam mengimpor bahan pangan seperti gandum, tepung, dan lain-lain dari luar negeri. Dan visi Afghanistan ke depannya adalah menjadi negara berswasembada pangan, serta menjadi negara eksportir. Walaupun pembangunan kanal memiliki banyak manfaat bagi Afghanistan, di sisi lain adanya kanal ini memicu ketegangan antara Afghanistan dengan negara-negara tetangganya seperti Uzbekistan dan Turkmenistan. Hal ini dikarenakan pembangunan kanal Qostepa berpotensi menimbulkan cadangan air di negara tersebut berkurang. Dan hal itu dapat berdampak buruk pada sektor pertanian di kedua negara tersebut. Oleh karena itu, baru-baru ini delegasi Uzbekistan mendatangi pemerintahan Taliban untuk membicarakan tentang proyek kanal Qostepa yang sedang dibangun itu.